Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kajian kita hari ini adalah mencintai Rasulullah lebih dari diri sendiri. Banyak kasus yang harus kita jadikan panutan, termasuk perjuangan-perjuangan sahabat Nabi. Kalau kita lihat dari materi, unsur materi yang membuat dia tak punya apa-apa demi Nabi, satu-satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq semua dia serahkan kepada Nabi. Bahkan dialah yang menawarkan anaknya Aisyah agar dinikahi oleh Rasulullah karena sayangnya kepada Nabi. Dan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mau masuk Gua Sur, apa kata Abu Bakar? La tadkhul qabl adkhul. Jangan kau masuk ya Rasul ke dalam sebelum aku masuk duluan. Fa in kana fi syai'in asabani. Kalau ada sesuatu yang terjadi nanti di dalam, biarlah aku korban pertama. Maknanya apa? Abu Bakar sanggup mengorbankan nyawanya demi Nabi. Itulah sahabat sejati. Zaman sekarang banyak kita mengorbankan sahabat sendiri demi kepentingan pribadi. Itu bedanya, Pak. Abu Bakar rela dia duluan mati kalau ada pun terjadi dalam gua itu. Kalau kita, Pak, aku udah berjalan dulu. Kau lah, kau kan senior kau lah. Aku lah yang mau bawahan. Kau bawahan kau dulu. Kau nanti kena catok, kau yang mati duluan gitu. Ini realita di lapangan ini, Pak. Jadi manidda'a ilallah, manidda'an nabi, kata ulama bernama Ahmad Nasi At-Toyar, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, tapi kalau harta yang dia miliki tak pernah dia memberi, hati-hati, itu hanya kemunafikan diri sendiri. Cinta Rasulullah, pelitnya minta ampun. Sama kayak hari ini, Pak. Mohon maaf, kita hari ini saling berbagi. Apapun yang kita miliki harus dinikmati orang lain. Cuman ada rezeki yang tak diminta wajib dikasih. Pertama orang tua. Orang tua. Makanya Abu Bakar ketika dia infakkan seluruh hartanya kepada Nabi, marah Abu Kuhafah, marah ayah kandung Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, iya. Apa kata ayah? Kenapa yang kau sedekahkan hartamu orang-orang yang lemah? Ada 7 budak, Pak, yang dimerdekakan Abu Bakar. Salah satunya yang kita populer dengar siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Berapa harga Bilal bin Rabah? Dalam riwayat disebutkan 5 uqayyah. 5 uqayyah harga Bilal. Kalau dirupiahkan 1 uqayyah 250 dirham. Itu Muhammad berapa gram? Hampir 400 juta satu budak dihadiahkan oleh Abu Bakar. Itulah melepaskan Bilal bin Rabah. Bayangkan itu, Pak. 7 budak yang dimerdekakan Abu Bakar. Hartanya habis karena cinta kepada Nabi. Biar apa? Umat Muhammad semakin banyak. Jadi munafik kita itu kalau kita bilang cinta Rasulullah, harta yang kita pegang tak dinikmati orang. Makanya Pak izin, orang kaya orang yang menahan hartanya, Rasulullah bersabda, setiap malaikat berdoa terhadap orang-orang yang menahan hartanya. Apa doanya, Pak? Allahumma a'ti mumfiqan khalfa wa mumsikan talafa. Kata Abu Darda, ya Allah, gantilah orang yang mengeluarkan hartanya, wa mumsikan talafa, binasakan orang yang menahan hartanya. Itulah dia, Pak. Makanya Abu Bakar semakin dia kasih, semakin kaya, bukan makin miskin, Pak. Bahkan ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, dia tawarkan ontanya. Nabi yang mindir, Pak. Kam samanu, kata Nabi, berapa harganya ini Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, jangankan onta ya Rasul, nyawaku kau minta kalau berharga, ku kasih hari ini. Macam mana kurang sayang lagi Abu Bakar itu.
Kita Pak kok diminta, janganlah aku ajak, janganlah aku ajak. Aduh, semalam udah aku, ini pun aku, yang lainlah dulu. Kata. Itulah jawaban kita Pak. Kenapa ada? Coba bandingkan Pak ya. Beda rezeki kita ketika kita orang biasa, ketika Bapak di Becukai ini. Dulu Bapak pegawai biasa, tak pernah orang minta-minta ke rumah kita. Saya dulu Pak, waktu nyewa dulu Pak, waktu saya nyewa 8 tahun, tak ada orang yang singgah ke rumah saya minta proposal. Begitu ku beli rumah walaupun petak-petak, tiap hari Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata ada hak orang lain yang Allah tuju. Hei Fulan, memang ku buat kau kayak gini, untuk makanmu saja udah cukup sama anakmu. Begitu naik jabatan beli rumah Bapak, mohon maaf, tiap hari datang. Assalamualaikum, mohon maaf ya, mobilnya parkir 2. Ya, mohon maaf, sekarang ku tanya Bapak, mana lebih sayang Bapak dengan yang Bapak miliki, dengan berapa Bapak kasih? Di kantong Bapak hari ini 2 lembar uang. Selembar 100.000, selembar 2.000. Lewat kota impak Pak. Mana yang Bapak keluarkan sebagai hak Bapak? 100.000 atau 2.000? Nggak ada pula yang mengeluarkan Pak. Dua-dua pun nggak dikeluarkan nih. Parah-parah kali Becukai ini. Dipilih antara 2.000 sama 100.000, dua-dua pun enggak ngasih. Cuman dapat nasibku hari ini nih Pak. Coba, ya Kak Nijin. Makanya kasihlah impak itu. Itu maksud cinta Nabi. Ya kan cinta Nabi. Apalagi Pak? Cinta Rasulullah kepada diri sendiri kalau kita buktikan wala udwah. Nabi tak punya dendam. Coba kita lihat sejarahnya Pak. Saya sengaja baca Pak, karena temanya ngeri-ngeri kali aku tengok kan. Kalau ceramah umum, masih banyak bahan. Kok pakai tema, harus hati-hati awak. Nabi Muhammad, paman kandungnya bernama Hamzah, dibunuh. Pembunuhnya namanya Wahsi. Dicongkel kedua matanya, diambil jantungnya, ditombak pundaknya. Tapi datanglah pembunuh Hamzah di depan mata Nabi Pak. Anta Wahsi. Kata Nabi, "Na'am, ana Wahsi. Qatalta Hamzah. Kau yang bunuh Hamzah." "Na'am, qataltu Hamzah." Karena Nabi Muhammad orang enggak pendendam. "Antum tuluqa." Pergi kau bebas. Bebas. Umar marah, "Ya Rasul, biarkan aku yang menebas leher Wahsi. Hamzah, paman kandungmu dia bunuh." Kata Nabi, "Enggak usah. Kalau dia mengerti kelembutan hatiku, dia akan ikut dengan agamaku." Betul. Karena lembutnya hati Nabi, Wahsi pun masuk Islam. Coba kita Pak. Datang orang yang kita benci depan mata kita. Jangankan orangnya jumpa Pak. Ayamnya saja lewat. Kita lempar. Itulah pendendamnya kita. Macam mana ngomong contoh Nabi? Ayamnya lewat. Wah, ayam tu ngomong. Kalian yang berantem, kenapa kena lempar kata ayam? Iya. Banyak kadang-kadang kita ini mohon maaf Pak. Sunnah Nabi. Tapi jauh dari perbuatan kita setiap hari. Banyak begitu. Sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi silaturahim ini. Sunnah Nabi. Tapi kok jumpa kau sama kawanmu ngelak-ngelak. Kau sana kawan ngelak. Jumpa di mana? Begitu solat, enggak ada sob lagi selain di sampingnya. Allah. Ditengoknya. Kawan ini pula lah di sini. Enggak ada itu. Makanya tengok Pak doa kita tarawih. Itulah bukti Muhammad orang yang paling lembut hatinya. Sekelas beliau Rasulullah udah jelas masuk surga, masih minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah ya Tuhan, Engkau maha mulia, maha pemaaf. Fa'fu anni, kata Nabi, maafkanlah aku. Kita Pak, ya Allah, aku Ustaz sebenarnya Ustaz, kalau aku maafkan Pak Ustaz. Cuman kok nampak kurang ni Ustaz, enggak bisa Pak Ustaz. Apa maksudnya itu? Dimaafkannya, tapi kalau jumpa orang yang mau digasnya, berarti belum ikhlas lagi ya Ustaz. Aku kalau nengok dia main pun jadi. Cuman kalau enggak nampak aku ikhlas aku kata. Orang di sini juga di kantor ini. Macam mana pula ya kan? Mau main aja enggak Ustaz. Iya, kawan ini pun setan, sama-sama setan. Belagalah. Makanya kita hati-hati Pak. Jadi kalau mau kita mencintai Rasulullah untuk diri kita sendiri, hargailah saudaramu sendiri. Apalagi zaman sekarang ada kakak beradik tak cakapan, ada abang beradik tak cakapan, banyak. Yang paling lucu, satu masjid
tak cocok sama pengurus masjid. Pindah masjid waktu, pindah masjid. Lewat dia ke belakang. Jumpa di depan, mau ke mana wak? Belakang. Oh enggak ke depan. Enggak cocok aku orang tuh. Payah kali. Iya awaknya apalah kata siapa? Nabi Muhammad tengok lembut hati Nabi. Di Mekah dia tak dihargai, tapi di Madinah dia dihormati. Bayangkan Pak, di Mekah Nabi enggak sempat membangun dakwahnya, bahkan membangun masjid. Nabi tak pernah di Mekah, tak diterima dakwah. Tapi di Madinah dia orang asing, disambut orang-orang Ansor sebagai raja dan dimuliakan. Disambut pakai salawat badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Apa Ustaz tipsnya biar kita enggak banyak musuh? Pertama Pak, jangan paksa orang cocok sama kita, kita yang mencocokkan diri sama orang lain. Di kantor kita ini Pak, macam-macam sifat kita ini. Ada yang pendiam, enggak open dia sama orang, enggak open, diam. Gimana kawan Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Kau tengok sehat kan? Ada. Senyumnya enggak ada, mukanya kayak jeruk purut, ada. Ada yang tukang ngolah, hati-hati Bapak. Abang Anda, apa perintah? Dah, cair kurnia. Rupanya minta THR. Oh kapil itu. Hati-hatilah Bapak, bentar lagi datang itu. IPK, PCAPA, PP, bentar lagi itu. KNPI. Adinda, aku dah call pada aku. Adindaku, Allahu Akbar. Nampak ular-ular surga. Macam dia malaikat tahu jangan masuk surga. Dia yang ngajak ngopi, dia yang ngasih tempat, dia yang ngajak makan. Aku yang koyak Pak. Main ular tu. Mak kawan ini aku pikir. Kena olah juga. Udah awak tukang olah, jumpa sama tukang olah. Kena olah. Jadi kita ini enggak bisa hidup tanpa orang lain. Enggak bisa. Enggak bisa Bapak. Izin. Jadi mohon maaf kalau kita mencintai Rasulullah sebagai mencintai dirimu sendiri melebihi dirimu, cintailah umat Rasulullah. Maka munafik dan bohong kalau bapak mengaku cinta kepada Nabi, umat Nabi kita benci. Bohong besar. Tak ada itu. Makanya Pak, apa cara kedua? Jangan terlalu akrab. Orang yang terlalu akrab Pak, mohon maaf, enggak nyaman di kita bersahabat. Kenapa? Fokus dengan satu orang, tak memikirkan perasaan yang lain. Kemana-mana sama, berangkat sama, OTW sama. Begitu enggak cakapan, cuma Bang, apalah kawan itu mulutnya kayak mama, beratnya, semua diungkitnya biar tahu. Tapi enaklah kau kemana-mana naik mobil sama dia, enaklah ber-AC lagi panas. Iya enggak tahu kau mobilnya ber-AC, enggak tahu kau mulutnya berapi biar tahu kau. Macam mana itu Pak ya? Mobil ber-AC, mulut berapi. Apa enggak panas di dalam itu? Asyik nyindir aja, uang tol lah, yang minyak lah, awak panas di dalam kan? Udah habis uang tol ini kan. Kawan pun enggak ngerti, enggak mau keluar. Main ilmu itu. Sama-sama ular rupanya di situ kan. Itu izin Pak, hati-hati. Lah, yang ketiga, apa yang banyak kita mau mengakui cinta kepada Nabi melebihi diri sendiri, tak lain dan tak bukan adalah jauhi kita mohon maaf apa saling berbagi apa yang kita miliki. Maka kita Ramadan ini Pak, ada 4 cara ulama biar kita merasakan apa yang dirasakan Nabi. Ramadan ini. Apa itu Pak? Al-qutu minat tu'am. Kata ulama, biar kau rasakan yang dirasakan Nabi ketika puasa, menahan macam mana melatih diri, al-qutu minat tu'am. Makanlah secukupnya. Nah, maka tengok Pak, orang yang makan secukupnya, Nabi Muhammad tak pernah kenyang. Mohon maaf ya, yang saya baca dalam kitab ini, ternyata Nabi Muhammad, ma sabi'a alu Muhammadin min hubjin sa'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Nabi Muhammad tak pernah makan enak 2 hari berturut-turut dengan makanan lezat hatta qubida, sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Makanya kalau kita mencintai Nabi melebihi diri kita sendiri, maka apa yang kita nikmati dinikmati orang lain. Ramadan ini enggak usah pada heboh awak Pak di pinggir-pinggir jalan ngasih-ngasih takjil. Bagusan berapa orang-orang pensiunan di Belawan ini, orang bea cukai masih di sini, itu lebih besar pahalanya ketimbang orang lain. Datang, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini kami dari bea cukai Belawan Wak. Mudah-mudahan memberikan sembako kepada orang-orang du'afa, fuqara, mudah-mudahan bermanfaat untuk fakir miskin anak yatim. Makasih banyak ya Pak ya.
Makasih banyak Pak. Ya Allah. Pas kali lah Pak. Butuh kali. Kami sulit-sulit. Iya Pak. Tapi mohon maaf Pak. Kami mendata dulu berapa orang. Nanti kami datang lagi. Lemas waktu. Pikir Wak ini udah bawa sembako sekalian. Rupanya masih survei. Memang lebih cukai ini. Hasil ngomong aja kata. Coba. Itu ada hak itu. Bapak Ibu mohon maaf kali saya. Apa efek orang yang makan berlebih? Kalau kita ngikuti sunnah Nabi, muksilatus sholah. Orang yang makan terlalu kenyang, datanglah rasa malas dalam sholat. Bapak terserah nanti Pak. Habis berbuka, ya kan? Saatnya berbuka Medan dan sekitarnya. Buka lawan sah, ya kan? Begitu buka Pak. Tengok, Bapak makan semua. Sunnah Nabi itu sulusu fit tu'am. Sunnah Nabi itu kalau makan sepertiga untuk makanan, wasulusu fi syirab, sepertiga untuk minuman, sepertiga rongga pernapasan. Kalau kita makan sepenuhnya, tak ada rongga bernapas, sesak napas, terserah Pak. Masuk kolak, masuk nasi, bubur sumsum, semangka, wah bersandar. Allah, gimana Bang? Terasa kali ya. Ya Allah. Gimana Bang? Berat kali memang hari ini, panas sekali katanya. Jadi gimana? Geraklah Bang. Tunggu dulu. Tarik rokok itu. Bisa-bisa solat maghrib Bapak di situ ajan mau ngaji bisa di situ solat maghribnya. Enggak usah bohong lah Pak. Udah aku tengok jamaah kayak gitu. Wah, merokok. Ditukurnya pula, Ustaz, luan ya katanya. Disuruhnya keluar, kan pulang aja itu. Luar biasanya. Kalau mengikuti sunnah Nabi, apa yang dilakukan Nabi, laparnya orang berpuasa, makanya makanlah secukupnya. Yang kedua apa? Ini Pak. Al-ghamdu minal manam. Kalau kau ingin mencontoh Nabi puasa, jangan tidur berlebihan. Ini udah banyak pulang tadi. Tengoklah setiap habis zuhur Pak. Terlentang di sini semua. Terlentang. Ada yang kayak kapal selam, ada yang cagak satu kakinya, ada yang Muhammad kayak kupu-kupu naik kayak gini. Ada yang Muhammad pecinya kayak gini, ada yang macam-macam. Nabi Muhammad tidur waktu puasa tak banyak. Tak banyak Pak. Kalau Bapak mencontoh Nabi, dengar ceramah ini. Tidur secukupnya. Ini sikit-sikit tidur. Asal terletak kepala, lewat. Bangun lagi. Kadang-kadang Pak, nengok matahari, silau nengok siang. Karena enggak pernah keluar dari ruangan, nengok ini jam berapa ini? Kata coba. Kenapa? Nabi Muhammad perang Badar ketika Ramadan bertawaf, perang Khandaq ketika Ramadan. Itu maksud ceramah ini Pak. Bayangkan perang Khandaq, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Bagaimana dalam keadaan lapar Nabi berperang. Kita ruangan ber-AC, apalagi suasana nyaman, asik tidur aja. Kadang-kadang lengket bibir tu nak bercakap, lengket. Terasa kali ya. 10 hari ini memang luar biasa. Makanya aku kutanya omakku Pak, Mak, kenapa ya awal-awal puasa Mama kalau buat sahur makanan yang enak-enak biar bertenaga, jangan terkejut badan. Makanya Bapak siap-siaplah Pak. Ramadan pertama ke-10 pasti yang enak-enak. Rendang, sop, ayam, ikan. Begitu Ramadan 10 besok ke-20 mulai goyang. Tahu tempe. Sayur bayam mulai itu 20 ke 25 mulai rawat Indomie telur. Disitulah perjuangan yang paling menyakitkan, ngisak sampai ulu hati. Apalagi Indomie Pak, jam 8 udah habis tenaga itu. Nengok orang pun kayak alien, lonjong semua. Kayak alien, lonjong kepalanya, sipit matanya. Kok kayak gini semua mata orang ini? Rupanya waktu yang lapar. Coba, yang paling rawan Pak tahu 25 ke 30. Apa Pak? Putih telur dia Pak. Putih telur, kuningnya buat kue, putihnya buat sahur. Aku korban juga aku Pak. Bini heboh buat kue, kuningnya yang diambilnya, putihnya dibuatnya di toples. Tiap hari makan putih telur, kayak agar-agar nyali mulut tuh Pak. Alah Tuhanku. Maka semangat sikit Pak. Bahkan Muhammad, apa efek orang yang banyak tidur? Orang yang paling efek banyak tidur Pak, al-kaslu, datanglah malas. Lehernya pun tak terangkat nih tuh Pak. Coba tes ini Pak.
Bapak habis dari sini, jangan tiru, biarkan aja dulu. Kan sah. Kegiatan apalah? Mau nengok, mau media, mau nengok apa? Beda Pak badan itu. Daripada sah mulai lewat. Gimana bang? Jangan banyak cakap kau ya, jangan banyak cakap kau. Ditegur orang pun emosi aja bawaannya. Kau ini udah hari ke-10 ini, pijak-pijak kau nanti. Kau kadang-kadang kayak wartawan kau. Wah, lemas sekali bang, macam mana bang? Tahu, putih telur ini sahur ini tahu bang. Makanya lemas, tahu lah. Enggak usah Pak, saya alhamdulillah mau sudah saya alami. Kalau kadang-kadang 3 tahun yang lewat masih saya batasi. Yang saya terima jadwal jam 9 ke jam 10. Tapi mohon maaf, yang jujur tak saya terima. Ternyata makin lama tidur Pak, makin ngisap. Tapi coba bergerak. Ringan badan itu kan. Mudah-mudahan Bapak izin. Yang terakhir, ini yang paling dahsyat Pak. Apa itu? Kau lakukan sunnah Nabi bukan kepentingan pribadi, tapi mengikuti cara Nabi. Apa contohnya? Muhammad tarakul faraid wa muqaddimun nawafil. Yang banyak Ramadan ini salah. Orang suka menggalakkan yang sunnah, tinggal yang fardu. Heboh solat tarawih tapi enggak solat isya. Heboh buka bersama Pak, enggak solat maghrib berjamaah. Realiti itu. Buat sunnah Nabi itu buka di rumah, buka bersama silahkan, tapi jangan tinggalkan kewajiban itu. Apa? Solat maghrib berjamaah. Saya sudah korban saya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz buka bersama Pak Ustaz? Bisa Pak. Jam berapa Pak? Jam 6 Pak Ustaz. Ustaz datang jam 5, sambutan direksi, nanti yang lain Ustaz manajer, insyaallah Ustaz. Ya. Jam 6 ceramah, siap. Sampai jam 6 ceramah, berbuka, datanglah panitia. Ustaz, salat maghrib berjamaah dulu ya. Oke Pak. Ini yang hadir Pak 200 orang di aula ini. Tapi yang salat berjamaah cuma 5 orang. Aku enggak enak perasaanku Pak. Di situ kacau pikiran. Apa yang kupikirkan? Ada enggak lagi bagianku yang ditinggalkan? Kan enggak ada otak panitia itu. Disuruhnya aku salat duluan, orang tu aku tengok juga lah mak panjang antir orang ini. Kacau kali ini ada enggak lagi? Betul kosong begitu habis salat tinggal brokoli. Kalau bapak ibu Muhammad nyuruh kami salat, tinggalkanlah bagian penceramah sama imam. Ini tinggal brokoli, tengok sopak kentang sama wortel nimbul, kentangnya pun enggak masak, kerasnya naudzubillah. Luar biasa kadang-kadang. Jadi jangan, apalagi tadarus. Sunnah Nabi itu baca Quran. Tadarus itu pembelajaran. Jadi orang yang tadarus bukan hatam Quran. Orang yang tadarus itu Pak sama-sama belajar baca Quran. Itu sunnahnya. Belajar Al-Quran lah yang tak ada dosanya walaupun dia salah. Al-mahirul Quran, orang yang mahir baca Quran 1 huruf 10 pahala. Wa may yatataktak, tapi siapa yang terbata-bata baca Quran, kata Nabi, uzran, 2 pahala. Di mana dosanya? Cuman penyakit orang sekarang salah. Yang pintar satu kelompok, yang lambat satu kelompok, yang hancur lain kelompok. Datang bapak, assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Boleh gabung Wak? Wak udah lancar Wak? Udah lancar. Kami Wak kan 3 kelompok Wak. Di sana yang hancur, di sana yang hancur, di sini yang lancar, di sana yang lambat. Wak pilih mana? Aku yang hancur. Sana kau. Gabung sama yang hancur. Macam mana mau baik? Saya Pak dulu saya ingat di kampung saya Rantau Perapan. Satu masjid itu semua satu tadarus. Tak ada yang beda-beda. 20 orang pun kelompoknya, satu ustaz yang tukang menyalahkan. Kita terbalik. Kawan sebelah baca Quran, sebelahnya makan bakwan. Yang makan bakwan lain baca Quran, sebelahnya pakai WA. Terakhir, taqabbalallahu minkum. Mana mana? Nyari. Sunnahnya kan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran, sunnahnya dengarkan, perhatikan. Salah lagi sunnah Nabi. Hati-hati Pak. Banyak kan? Apalagi baca Quran juga ada tekniknya. Ada namanya tahqiq, ada namanya hadarah. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, Rasulullah kalau baca Quran paling fasih fasohanya. Tapi Muhammad tak semua orang Arab sama logatnya. Jadi kalau baca Quran pun kita di sini beda-beda logatnya itu Pak. Orang Mandailing paling payah bilang Allah. Aku mak kandungku Pak Margaregar. Allah bilang mak Allah. Tak bisa, tak dosa. Kenapa? Karena logat dia tak bisa dirubah. Jangan kan. Jadi baca Quran ni, sunnah Nabi itu pertama dengarkan. Yang kedua, udah lemas ini Pak. Ini ketiga titik ini, makanya lemas sekali kurasa ini.
Apa Pak? Teringat pula aku lakukan tadi. Yang kedua, lagunya. Jangan kebanyakan lagu. Pak kan Nabi Muhammad itu lagunya itu bukan dibuat-buat. Kan? Tak boleh buat-buat itu, Pak. Orang sekarang banyak begitu. Ajan dibuat-buat lagu. Tak bisa. Bayati sobasi karas diharkan hawan nijas jawabul jawab. 8 macam lagu. Jadi buat-buat. Jumpa ya. Jadi makanya kalau kita mengikuti sunnah Nabi untuk diri kita, maka jadikan Al-Quran. Maka kadang-kadang Pak banyak ustaz-ustaz ni sunnah Nabi karena kepentingan pribadi. Apa contoh? Poligami. Poligami sunnah Nabi. Poligami sunnah Nabi. Poligami sunnah Nabi. Marah buat perempuan kepala kau sunnah Nabi kata. Bilang aja kau gatal kata. Iyalah banyak sunnah Nabi. Kenapa cuma kawin aja dipikirkan? Baik kan? Bilang aja gatal. Binikku 3. Selesai. Maka jangan kotori bahasa sunnah Nabi yang membuat Nabi nanti marah. Mohon maaf Pak. Kita kadang-kadang persoalan kecil kita buat sunnah menjadi besar, yang kecil yang dilakukan orang kita salahkan. Tak boleh. Bapak izin. Hanya dapat disampaikan Bapak Ibu. Materi ini memang berat, tapi saya bawa ringan dengan cara saya. Walaupun mohon maaf ada bercampur tawa, ini bukan dibuat-buat Pak. Memang begini enggak bisa berubah. Jangankan ceramah Pak, saya mohon maaf berapa minggu yang lewat jalan ke Pajaikan sama biniku, enggak ngomong aku Pak. Jumpa jamaah di depanku, keke nengok muka aku, entah apa salah. Ustaz semalam gue. Apa punya wak ni aku fikir. Aku enggak ngomong Pak. Nengok muka aku dah keke wak tu. Macam mana mau aku buat lagi? Inilah pasaranku Pak. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Jika ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.